Selamat siang semua teman-teman channel YouTube Catatan Analisa BTC. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya. Ini tanggal 17 Juli menuju jam setengah 11 lewat siang ya. Dan setelah cukup lama, hampir 2 minggu kayaknya atau lebih, saya kurang tahu tepatnya, saya melakukan hiatus baik pada semua channel distribusi saya, YouTube, Telegram Group ataupun TikTok dengan satu dua alasan. Kurang lebihnya saya melakukan survei. Dan video kali ini akan agak berbeda teman-teman. Di video kali ini akan ada 2 chapter, yaitu chapter pertama adalah saya memberikan ruang untuk menjawab teman-teman yang melakukan DM atau japri kepada saya mempertanyakan tentang pertanyaan-pertanyaannya kurang lebih tentang komunitas catatan analisa BTC ya. Jadi akan saya jabarkan di chapter pertama. Dan chapter kedua adalah soal setelah melakukan voting pada komunitas catatan analisa BTC saya dan hasilnya ya diperbolehkan, maka saya akan melakukan mengupload ya, maksudnya mengupload salah satu contoh video apa yang biasanya di-share di dalam channel catatan analisa BTC, tepatnya mungkin video ini ya, 17 Juli pagi ini. Ya, begitulah 2 chapter yang akan dibahas pada video kali ini gitu ya. Dan seperti biasa, di video-video sebelumnya biasanya saya evaluasi dari video terakhir kali diupdate ya. Ini adalah tampilannya, tidak saya rubah-rubah. Saya akan evaluasi dan update kemudian mungkin di video besok hari ya. Bagaimana hasilnya, dimana sebelumnya kita ada di area-area ini. Tepatnya video sebelumnya ada di sini, kalian bisa lihat lagi video sebelumnya. Dan sekarang saat ini harga sudah ada di sini. Kemana harga akan selanjutnya bergerak atau apa saja yang saya perhatikan? Well, nanti akan kita bahas ya. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung aja masuk ke chapter pertama. Oke, chapter pertama. Penjelasan tentang apa saja dan bagaimana komunitas catatan analisa BTC bergerak ya, atau melakukan upgrade dari hari ke hari. Ini adalah jawaban dari teman-teman yang banyak yang bertanya kepada saya ya, dari japri di TikTok maupun di Telegram dan lain-lainnya. Well, awalnya komunitas ini saya bentuk sebagai diary dari catatan analisa BTC saya hari demi hari. Visi saya sebenarnya adalah untuk dokumentasi semua analisa dan apa yang saya ketahui selama saya mengenal market kepada seseorang lah. Saya ingin mewarisi itu semua. Berawal dari TikTok, saya tidak berekspektasi banyak, ternyata sambutannya positif buat teman-teman semua. Saat itu bottoming yang saya cari untuk target new ATH-nya BTC dari 15K sampai ini mungkin beberapa teman-teman di TikTok tahu dan telah melihatnya. Tapi berkembang berjalannya waktu, dan ketika saya melakukan hiatus panjang selama 2 tahun, dan di tahun ini, tepatnya April ya, saya mulai mengembangkan diri, mencoba men-challenge diri saya untuk membuat sebuah grup Telegram. Jadi komunitasnya ada di grup Telegram saat ini, nantinya akan di-upgrade, tentunya nanti di-update lagi. Jadi ada 2 ya teman-teman. Satu itu grup dengan, kalau teman-teman ingin mencari dan bergabung, silakan cari Telegramnya dengan username ini. Di grup belajar bersama ya, namanya grup belajar bersama, sifatnya adalah dia gratis, 2 arah komunikasi. Saat ini ada 147 member, silakan bergabung buat teman-teman, dan fokusnya adalah belajar bersama. Tidak ada salah, tidak ada benar, tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling tidak hebat, tidak ada yang paling profit ataupun yang paling loss. Kita tujuannya belajar bersama untuk menciptakan komunitas yang terus berkembang, karena industri ini bahkan belum masuk ke gerbang awal. Kalau kita bicara kripto, maka kita bicara Web3. Apa saja yang dibahas, nanti kita mulai akan membahas di dalam grup ini ya. Jadi pertanyaan teman-teman yang sebang saya baru kenal awal tentang kripto, sebaiknya menurut saya pribadi, correct me if I'm wrong ya, hal pertama yang perlu dipelajari sebelum Anda melakukan trading dan lain-lainnya adalah pelajari tentang Web3. Itu intinya dulu ya teman-teman. Dan next kita akan mulai membahas di dalam grup ini. Lalu kedua, saya men-challenge diri saya untuk mengupgrade diri saya. Saya membuat sebuah channel dengan username. Teman-teman bisa masuk ke link ID, username Fatoni Abrori, channelnya. Ini sifatnya adalah satu arah, karena saya membuat storybook. Jadi dokumentasi yang tadinya ada di TikTok saya pindahkan ke dalam channel ini. Ya, dokumentasi pribadi saya, legacy saya untuk seseorang nantinya di masa depan.
Jadi dia tidak perlu belajar dari mana-mana, dia bisa belajar dari sini. Jadi apapun yang saya share di sini adalah saya kerahkan semua kemampuan saya yang terbaik. Dan tentu saya sangat bisa salah karena saya masih terus belajar ya. Sifatnya adalah satu arah atau storybook. Dari hari ke hari update-nya bagaimana ya. Saat ini telah ada 3 gelombang dan dengan total 13 subscriber. Saya ingin membuatnya private dulu saat ini. Dan ya berbayar dengan gelombang pertama free, gelombang kedua 50.000 dan saat ini telah seharga 500.000. Dengan sisa slotnya ada 3 ya teman-teman. Saya tidak mau membuat banyak, ini private dan saya mau membuat intim dulu. Tersisa 3 slot aja. Dan kelebihan dari gelombang 1 dan 3 adalah sifat subscribernya adalah lifetime. Jadi selamanya, tidak ada batasan. Adapun setelah 3 slot ini nanti terpenuhi, maka saya tidak saya tidak membuka lagi yang sifatnya lifetime. Nextnya akan saya buka dengan harga 150 dengan ya, durasinya hanya 1 bulan ya. Untuk saluran distribusinya nextnya TikTok hanya saya pakai untuk live ya. Jam-jamnya belum saya tentukan, jadi pastikan follow dan biar notifikasi ketika saya live teman-teman mendapatkannya ya. Dan saya mencoba memindahkan saat ini untuk outlook saya di YouTube yang tadinya ada di TikTok, mungkin saya akan pindahkan saat ini ke YouTube saja fokusnya. Dan Instagram nantinya soon karena di sini adalah OG, di sini adalah tempat saya berkembang pertama kali, maka saya ingin memberikan kesempatan buat teman-teman di TikTok dulu ya, sebelum nantinya saya membuka Instagram dengan konsep dan tema yang berbeda. Adapun kenapa saya membuat ini semua, ini adalah challenging buat diri saya pribadi untuk belajar sesuatu hal yang lebih baru. Intinya chapter pertama adalah itu, buat teman-teman yang ingin bertanya selanjutnya apa aja yang didapat dan segala macamnya untuk channel ini, silakan japri di Telegram dengan username ini, tanyakan aja apa yang mau ditanyakan ya. Saya tidak mau teman-teman masuk ke dalam channel ini tapi merasa seperti membeli kucing dalam karung. Jadi akan dijelaskan semuanya, akan diperlihatkan semuanya. Pilihannya ada di teman-teman. Saya tidak fokusnya tidak mencari uang dari sini. Ya nanti teman-teman lihat sendiri, nilai sendiri, dan apapun keputusannya feel free, itu hak teman-teman pribadi ya. Oke, chapter pertama telah kita lalui dan mempersingkat waktu, kita akan masuk ke chapter kedua. Disclaimer dulu, lagi-lagi saya sangat bisa salah. Jadi lakukan analisa ulang kembali, dan chapter kedua adalah salah satu contoh apa ya. Dan bagaimana sih video yang ada di dalam channel ini dari hari ke hari yang biasa saya share bersama 13 member saya ya. Selamat pagi semua teman-teman. Ini adalah tanggal 17 Juli menuju jam 6 pagi. Ya mohon maaf kalau kemarin saya tidak mengeluarkan update karena setelah saya pertimbangkan sebaiknya menurut saya menunggu closing di 2 candle 2 hari ini ya. Nanti jam 7 akan closing candle ini. Oke, saya mulai dari outlook pertama saya. Dimana setelah break 112 saya mengeluarkan 2 outlook. Baru mengeluarkan 2 outlook, bearish untuk bullish dan bullish untuk bearish ya. Dimana kalau kita cek dengan satu sinyal yang saya tunggu apakah outlook pertama atau kedua yang chance-nya akan naik, presentasi kenaikannya ya. Kita lihat di penurunan dropping pin bar dan engulfing ini masih tertahan di 0236. Dia tidak sampai drop ke 110 dalam satu gerakan. Dan di hari berikutnya atau hari ini sebelum closing jam 7 ya, kemarin maksud saya, dia melakukan sebuah rejeksi atau rebound di area 0236 which is ini good. Maka presentasi outlook 1 menjadi tetap tidak naik. Kenaikan yang ada presentasinya malah ada di outlook 2. Kita masuk outlook 2. Ya, ini outlook 2. Bentar, saya nyalakan levelnya dulu. Oke, di outlook 2 kita lihat di mana satu gerakan penurunan ini masih 0236 ya. 0.382 maksud saya. Nah, seperti ini jadinya. Lalu di hari ketiga ini apa yang perlu saya update gitu ya, apa yang perlu saya lihat adalah nanti fokusnya akan ada di gerakan ini. Apakah telah menjadi A atau belum menjadi A, dia butuh satu lagi C gitu ya. Jadi penurunan ini level A-nya ini mungkin ini masih membangun ya, membangun kontrak structure, membangun structure untuk ABC membentuk A. Di mana nanti A-nya yang jelas sini 0618-nya. Mungkin kalaupun dia dropping lagi bisa sampai sini 05 aja, baru dia naik lagi entah ke atas, membentuk B, entah ke atas, di tengah atau di bawah jadi zigzag ya. Nah, dari keadaan seperti ini maka outlook 2 ini menjadi naik ke presentasinya walaupun sedikit gitu ya. Let's say kalau sebelumnya 50-50, sekarang dia menjadi 60%. Outlook ini mungkin yang lebih bisa, chance-nya lebih besar untuk terjadi berikutnya gitu ya. Dimana tentunya perlu melihat dulu ABC komplitnya nanti akan bagaimana. Tapi yang mau saya sounding juga gini ya teman-teman, kalau saya lihat kita tahu selama harga ada di bawah 112, proyeksinya banyak sekali adalah 120 menjadi top peak dari kenaikan 15.000. Ada di sini ya 120, dimana saat ini telah di achieve gitu. Maka wajar sekali kalau sentimennya adalah banyak sekali yang mulai
berpikir harga akan turun gitu ya. Bahkan saya pun di outlook-nya berkata seperti itu. Tapi di mana setelah saya melihat perhitungan saya di 2000 di dua bottom ketika 15-16K gitu ya, ternyata target saya ada di 131, 130-an. Pertanyaan saya adalah berikutnya, apakah akan masih memungkinkan untuk target di atas? Maka lahirlah sebuah outlook ketiga saya. Walaupun masih prematur, tapi saya sounding karena ya dua outlook ini pun juga sebenarnya masih prematur untuk dibuka ya teman-teman. Jadi gini, outlook ketiga sebenarnya untuk new bullish cycle, artinya bullish untuk bullish, jadi tidak ada bearish sama sekali. Gambaran kecilnya adalah jika nanti setelah A, B, C, 5 besar ini ya, dan 5 kecil ini dalam kurung yang 1, 2, 3 kenaikan dari 7, 3, 7, 4 ini terbentuk dan koreksinya. Nah ini koin kuncinya di outlook ketiga adalah koreksi ini. Koreksi ini tidak dalam tapi dia membentuk. Kalau ini udah satu gelombang gerakan, ini sudah satu gelombang gerakan gitu ya teman-teman. Maka kita akan punya nantinya kan trendline ya tentunya. Nah ketika dia membreak trendline, maka apakah nanti harga akan membentuk satu gelombang yang baru, satu gelombang besar yang baru. Jadi 5 gerakan ini, 5 gerakan kenaikan ini menjadi satu gelombang baru dengan koreksinya, chance-nya mungkin probabilitasnya bisa tertahan di area-area ini teman-teman. Ini menjadi duanya gitu. Jadi kalau seperti ini bukan bullish untuk bearish tapi bullish untuk bullish, karena kita tahu 3 besar akan sangat profitable dan di skala yang sebesar ini maka itu sangat-sangat profitable. Dimana kalau kita lihat 1, 2, 3 yang sebesar ini aja sudah profitnya oke banget gitu ya teman-teman. Jadi itulah outlook ketiga yang saya sounding. Berikutnya patokannya dari apa? Outlook ketiga patokannya ada dari sini teman-teman. Oke, patokannya untuk outlook ketiga adalah dari sini teman-teman. Dari 2009 kalau kita lihat, saya pernah sounding sebelumnya bahwa gerakan pembentukan ATH saya bagi ya menjadi ATH pertama, pra ATH pertama, ATH kedua, pra ATH kedua, ATH ketiga, dan saat ini chance-nya sebenarnya kita membentuk pra ATH ketiga ya. Dimana kalau pra ATH kita lihat selalu di dalam gerakan 3, gelombang wave 3. Gelombang wave 3 dan saat ini ada gelombang wave 3 juga di sini. Jadi itulah outlook nomor 3 yaitu bullish untuk bullish, dimana kalau kita lihat juga structure countingnya saat ini bisa chance-nya adalah seperti ini ya teman-teman. Salah satu countingnya kali ini 1, 2, masih ada 3, tadi mana mungkin 130 atau something, di mana ini udah 5 gerakan, nanti mungkin ada 4 gitu, ada 5 gitu ya. Nah 5 ini membentuk 3, which is secara saya belum menghitung tepatnya tapi chance-nya mungkin ada di 200 ribuan. Jadi masih sangat mungkin untuk BTC menyentuh itu. Tapi perjalanannya karena ini monthly, teman-teman tahu bahkan untuk melihat potensi kemungkinan itu terjadi aja butuh year, sebenarnya ini tahunan ya, maka jalannya ada lama. Tapi dengan adanya outlook ketiga, maka fokusnya adalah gini teman-teman, jangan terlalu cepat untuk berpikir harga jatuh, karena sangat sayang kalau kita lihat gerakan ini dari 15.000 itu sangat bagus dan tidak masih sangat tidak menutup kemungkinan kalau dia masih terus bergerak bagus, maka kita ikuti aja. Yang jelas kita sudah berpegangan juga dengan outlook 1 dan outlook 2-nya gitu ya, itu tetap kita pertimbangkan. Jadi saya hanya memberi gambaran outlook ketiga adalah dari counting ATH dan pra ATH ini, maka pra ATH masih bisa sangat ada di atas. Dimana kalau kita lihat dari ATH ke pra ATH sebelumnya, kalau kita tarik ya, kenaikannya cukup besar sekali, 12.000%. Dimana sebelumnya bahkan lebih besar lagi karena nominal ya, angka yang masih lebih murah 61 menjadi 12.000%. Dan sebelumnya let's say kita anggaplah setengahnya aja kita ambil gitu ya dari sini. Berarti dari sini kah? Oke. 6.000% ada di sekitar 900. Kita kurangin lagi aja setengahnya, 3.000%-an. Ada di 500 atau kurangin lagi setengah persennya, 1.500. Ada di 200 something, artinya seperempatnya ya. Dari skala pengurangan ATH ke ATH, ATH ke ATH gitu ya. ATH ke ATH. 1.500 ATH ke ATH. Oke, di sini 200 ribuan. Itu sih ya gambarannya. Tapi tentu sekarang fokusnya balik lagi ke time frame kecil, teman-teman. Oke, ini time frame 4 jam ya saat ini teman-teman. Ini gerakan ini saya geser dulu biar bersih dan tidak menghilangkan. Maka saya ingin melihat apakah ini sudah menjadi 3 gerakan ABC, A, B, C atau belum ya. Jadi kita masih butuh C ini. Dimana setelah C ini mungkin baru menyelesaikan A besarnya gitu ya. A besarnya dari ini penurunan dropping koreksi ini. Dan nanti butuh B-nya atau butuh ini entah di mana. Saat ini yang saya lakukan adalah menarik rebound retracement dari atas ke bawah ya, karena kita sudah punya level A kecil. Ini kan A kecil gitu ya. Nah, ini harus dinyalakan seperti biasa 09, 1, 2, 3, 6 dengan asumsi jika B nantinya mampu naik ke level ini ya, jadi expanded, jadi melewati titik X-nya, X dari A kecil. Penurunan ini pun bisa kita hitung sebenarnya ketika sudah ada A kecil gitu ya. Seperti ini. Maka chance-nya kita nyalakan juga satunya aja dulu, nggak usah terlalu jauh. Ada di level-level ini. Bisa juga seperti ini, atau kita harus turun ke time frame lebih kecil lagi, time frame 1 jam. Di sini kalau saya lihat sekilas counting ini adalah 1, 2, 3, 4, dan 5-nya ada di sini. Lalu gerakan ini sudah menjadi ABC kecil lagi, A, B, dan saat ini lagi C gitu ya. Nah, C ini apakah sudah selesai juga atau belum? Atau dia masih bisa naik lagi ke atas ini ya. Level atas ini dengan countingnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Chance-nya bisa seperti ini teman-teman. 1, 2, 3, ini lagi 4, naik lagi 5.
Bisa juga seperti ini, jadi ini ABC, ini 1 2 3 4 5, nanti penurunannya biasanya butuh 1 2 3 4 5 lagi. Bisa juga seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini yang saya mau nunggu saat ini. Maka ini jadi B kecil, menjadi C kecil, lalu jadi A. Nah, jika melihat trend seperti ini, maka saya menurunkan untuk posisi saya yang SL trailing di sini, saya turunkan ke trailing sini atau SLBP ya jadinya. SLBP plus. Dan apakah melakukan averaging? Belum. Ketika structure ini selesai, saya belum melakukan averaging karena saya menunggu untuk averaging itu ada di structure yang C besar ini ya nantinya, yang menjadi. Selanjutnya yang mau dibahas selain jangka paling pendeknya, memperhatikan gerakan kenaikan ini dan nantinya penurunan ini akan bagaimana dan sampai di mana. Selanjutnya saya mau melihat juga secara counting ya teman-teman. Simpelnya kan kemarin itu kita naik dulu ke time frame lebih besar saat ini. Oke. Apakah jika ini 1 I1 I2 gitu ya teman-teman. Apakah ini ekstensi 1 2 1 2 1 2 lalu ini yang dalam kurung ya. Ekstensinya, lalu ada lagi ekstensi 1 2 gitu ya, 3 4 5 gitu sebelumnya. Nah, apakah ada ekstensi ini atau tidak gitu yang saya katakan sebelumnya. Maka kalau melihat ruang gerak dan penurunan, sudut penurunan tajamnya itu sebesar ini, chance-nya kemungkinan kalau ini aja baru A, nanti kan ada B, berarti nanti ada C gitu ya, berarti ini ruang geraknya agak lebar nih teman-teman. Chance-nya kemungkinan ekstensi ini tidak ada kalau saya lihat sekarang. Jadi ini masih masuk bagian dari ekstensi yang ini. Jadi gerakan 3, 1 2 3 flat correction 4 5. Maka kita ketemu I3 setelah ini semua selesai dan ada kenaikan lagi. Jadi sementara itu saat ini seperti itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Jangan terlalu terburu-buru atau khawatir dengan fear bahwa ada teras 120 maka kita selanjutnya akan biris atau winter. Jangan dulu. Baiknya kita terfokus lagi, kembalikan fokus ke structure yang dibangun dulu ya teman-teman. Jadi summary-nya adanya chance outlook ketiga bullish untuk bullish atau new bullish cycle. Dan tentunya kita kawal dulu saat ini gerakan seperti ini akan bagaimana bentuknya ya. Itu aja dulu teman-teman, nanti kita update lagi. Sampai nunggu close to close candle daily to daily ya. Kalau ini pun jadi double bottom bagus, berarti ini mungkin nanti ada naik 3 gini baru turun seperti biasa ya. Mungkin ini extended baru naik lagi. Itu aja teman-teman. Ya, tadi adalah chapter kedua. Silakan teman-teman analisa ulang kembali karena saya sangat bisa salah dan this is not financial advice. Buat kamu semua yang nonton sampai sini dan kamu bisa mempertimbangkan ketiga, tulis di komentar yuk, bullish untuk bullish aku siap kawan. Dan jika ada pertanyaan apapun silakan tulis di komentar ya teman-teman. Sekali lagi jaga psikologisnya, kita ketemu di video berikutnya. See ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman profit dan tetap mengukur semua resikonya.